Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Erviana dengan nomor induk mahasiswa 857844984. Pada video kali ini saya akan membuat video praktikum mata kuliah Praktikum IPA di SD Modul 3 KP3 Pencernaan Makanan yang berjudul Struktur Sistem Pencernaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kegiatan praktikum kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Kemudian alat dan bahan untuk praktikum kali ini yaitu gambar pencernaan, kemudian alat tulis. Nah, berikut sistem organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kemudian yang terakhir adalah anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu manfaat dari sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut yaitu bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Kemudian fungsi gigi itu struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan juga mengunyah makanan. Dan kemudian fungsi lidah yaitu organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan juga menelan makanan. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Kemudian fungsi lapisan otot yaitu terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Dan kemudian fungsi mukosa yaitu sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung ada fundus dan juga pilorus. Fungsi fundus yaitu sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Kemudian fungsi pilorus yaitu untuk mengatur aliran cisme dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Selanjutnya di sini ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Dan di dalam usus halus ada dua komponen yaitu yang pertama duodenum, kemudian yang kedua jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Kemudian jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Kemudian ada usus besar. Di sini usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi dari kolon yaitu untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu membentuk fases. Kemudian fungsi dari rektum yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian sistem organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan juga kotoran atau fases dari tubuh. Dari praktikum kali ini, saya bisa mengambil kesimpulan yaitu sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh.
Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga anus dengan bantuan enzim dan juga cairan pencernaan. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.